Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat guru penggerak. Saya Roy Iskandar, calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun penjabaran refleksi kali ini adalah yang pertama, simpulan materi, kedua, pemahaman sebelum mempelajari materi, dan yang ketiga adalah pemahaman setelah mempelajari materi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun. Guru bisa diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Guru harus memperhatikan kodrat anak. Masing-masing mereka mempunyai minat bakat yang berbeda-beda. Tugas seorang petani adalah menumbuhkan tanamannya agar menjadi tanaman yang baik. Petani bisa menyiapkan lahan yang subur, menyiraminya, menghilangkan hama, memberi pupuk, dan lain sebagainya. Tanaman yang ditanamnya bisa tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan guru-guru bisa mengarahkan, menuntun, memfasilitasi anak sehingga mereka berkembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Dalam pendidikan, kita harus memperhatikan proses penuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi contoh. Kedua, ingmadio mangun karso, di tengah membangun motivasi. Dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau semangat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukanlah tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja, namun seorang anak sudah membawa kodratnya. Dalam proses pendidikan, kita harus memperhatikan kodrat alam, yakni pendidikan itu menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak, sehingga mereka bisa memahaminya secara mudah. Kodrat zaman, artinya pendidikan itu menyesuaikan dengan zamannya. Menerapkan asas trikon. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan yang menghamba kepada anak. Adapun konsep menghamba pada anak merupakan sebuah gagasan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa dan tokoh pendidikan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Pemahaman sebelum mempelajari materi. Sebelum saya pelajari materi 1.1 yang pertama adalah guru fokus untuk mengejar ketuntasan materi. Kedua, menyamakan standar penilaian siswa tuntas sesuai dengan KKM. Ketiga, materi cenderung fokus dari buku paket yang tersedia dan guru kurang memperhatikan kemampuan awal, latar belakang siswa, dan yang terakhir adalah fokus pada hasil bukan pada proses. Namun, setelah memahami modul 1.1, yang pertama adalah saya mulai mengerti pembelajaran yang berpihak kepada anak. Jadi, guru harus menyediakan atau memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak atau diferensiasi. Kedua, guru bukan sekedar mengajarkan, tetapi menuntun anak dalam pembelajaran. Yang ketiga,
Dalam pembelajaran, guru bukan hanya untuk mengejar materi, tetapi lebih fokus kepada kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah sumber belajar. Itu tidak hanya dari buku, tetapi dari berbagai sumber, sesuai dengan salah satu asas trikon, yakni konvergen. Yang terakhir adalah proses itu lebih penting daripada hasil. Adapun rencana tidak lanjut yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di antaranya merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi. Apakah menggunakan games, ice breaking, metode yang bervariasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyiapkan media pembelajaran yang beragam dan mengakomodasi kebutuhan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa, memperhatikan aspek psikologi, latar belakang siswa, dan kemampuan awalnya. Sehingga hal inilah yang juga menunjang pembelajaran yang berpihak kepada siswa, berusaha melaksanakan penilaian yang beragam, yang mengakomodasi minat bakat dan keberagaman siswa. Demikian penjelasan tentang materi, simpulan, serta refleksi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam semangat, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.